Terpujilah Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oke. Jadi saudara, saya punya 3 musibah setelah saya mempersiapkan ini. Nah, ini tim saya yang di Ambon. Ini gereja kelima yang saya rintis. Target saya ada 7 di sana. Jadi saya kurang 2 lagi. Tapi saya dibantu sama teman saya sehingga pos PI itu ada 3. Jadi kemungkinan besar nanti tahun depan saya balik mungkin sudah jadi 8. Jadi ini yang kelima. Dan ini gembalanya untuk umum. Ini suaminya, bendaharanya, ini PIC saya di pemuda dan anak. Dan ini salah satu orang yang punya hati untuk kita pakai tempatnya. Nah, ini beliau. Beliau seorang koki terkenal dan dia setia, setiap saya datang dia selalu masakkan makanan yang enak buat saya, ya. Nah, waktu pengajaran Kingdom beliau juga datang, ya. Nanti kita akan kenalkan lagi karena ada Kingdom kedua di tahun ini. Nanti Pastor Tan dengan Pastor Chris akan bantu karena Pastor Chris ini juga bagian dari Apostolik Prinsipil. Nah, ini gereja saya beri nama Rema. Rema itu singkatan dari Gereja Misi Apostolik. Jadi ini saya kasih nama Rema karena di dalam Rema ini akan membawai semua penginjil-penginjil jalanan. Dan kita sudah munculkan 3 ministry penginjil jalanan di sana. Dan penginjil jalanan itu ada yang namanya worship space, ada yang namanya street meeting, ada yang namanya satu, tapi saya mau gabungkan satu nama saja, namanya Kompak, Komunitas Pembawa Dampak di Ambon. Nah, jadi ini gereja yang kelima. Jadi memang saya kepingin targetnya itu sampai 7 baru Pastor Tan datang. Tapi kelihatannya 5 saja lah. Datang dulu lah. Ya, setidaknya sudah muncul, setidaknya pos PI 2 sudah siap, ya. Ya. 5 saja datang karena target saya, ya, tim saya di sana itu sudah harus 1 DPD di salah satu sinode. Nah, oleh sebab itu saya akan garap. Jadi saudara, ketahui satu hal bahwa saya tidak bawa denominasi gereja manapun, tetapi bagi hamba Tuhan yang membuka diri, saya akan garap all out untuk pelayanan di gereja tersebut. Nah, kemarin pertama kali saya bantu di Ambon, itu dengan GMS. Itu ada 6 gereja. Kedua, saya bantu lagi di Ambon, itu atas nama Gereja Segala Bangsa, GESBA. Ada 4 gereja. Ketiga, saya bantu ini JKI. Sekarang 5 gereja, tinggal 2 gereja lagi. Maka ketua BPD, kantor BPD sudah berdiri di Maluku. Tujuannya apa? Supaya warna apostolik, warna rasuli, atau
warna yang ditulis Alkitab, yaitu jemaat mula-mula, itu sungguh-sungguh betul-betul ada. Dan jemaat mula-mula itu bukan mega church, tetapi karena dia dari rumah ke rumah, ke rumah, ke rumah, ke rumah, ke rumah, menyala api di mana-mana. Bukan api unggun yang menyala di satu tempat jadi besar. Kalau orang datang ke situ baru tabakar. Itu api unggun punya. Tapi gereja mula-mula, dimanapun kau berada, ketemu orang tepat, dengan apostolik benar-benar, maka kau akan terbakar. Amin, saudara. Orang tidak kenal Petrus. Orang tidak kenal murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, Roh Kudus bekerja, mereka dibakar. Gak kenal. Kalau api unggun, dikenal dulu. Api kecil, tidak perlu kenal karena engkau datang dengan identitas kerajaan sorga. Bicara identitas bukan saya punya hak. Itu kata punya guru pun hak. Iya toh, sudah tahu toh identitas, identity. Jadi saya cuma singgung-singgung kulit saja ya. Begitu. Kalau mau lebih belajar, saya rasa saudara belajar. Nah, hari ini saya akan singgung selama ini apa yang saudara sudah belajar. Dan ini yang kita harus belajar bersama. Katakan amin. Nah, ini sudah ya. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya punya 3 musibah. Setelah rema ini berdiri, musibah yang pertama, kaki saya harus dijahit 13 jahitan. Iya. Makanya saya pakai kaos kaki supaya nggak kelihatan toh. Tapi puji Tuhan sudah sekitar 3 minggu. Jadi jahitan itu, benang itu sudah lepas dan sudah mulai mengering. Tetapi masih kering di luar. Di dalamnya masih basah. Tapi puji Tuhan, sudah bisa pakai sepatu, sudah bisa berdiri, jalannya sudah tidak tertati-tati lagi, ya kan? Nah, itu musibah yang pertama. Kaki saya masuk di dalam karang. Jadi saya pikir di tengah-tengah karang yang mencungul begini, ya, itu tengah-tengahnya saya lihat ada tanah. Saya kira tanahnya padat, rupanya tanahnya kosong. Pas saya injak, kaki saya masuk, bup. Waktu saya angkat nggak bisa. Akhirnya saya terjatuh. Nah, terjatuh itu rupanya kaki saya tertendang naik ke atas. Setelah naik ke atas, saya tergulung-gulung lagi, ya kan? Dari situlah saya langsung mengalami robek yang luar biasa. Karena saya tinggal di hutan, jadi tahu bagaimana mengantisipasi supaya darah berhenti. Jadi saya langsung cari kopi hitam, langsung saya ambil segenggam, saya langsung tempel di luka yang terbuka itu. Buk! Rupanya darahnya nggak berhenti. Saya siram dengan air, saya ambil lagi kopi lagi, saya tekan lagi, buk! Rupanya darahnya tetap nggak berhenti. Dari situ saya tahu urat saya putus. Akhirnya saya langsung ke IGD, betul. Urat arteri saya 2 putus. Jadi saya harus dijahit dalam dulu, Pak. Jadi Bapak saya bius ya. Jadi saya tahunya itu saya disuntik bius 3 kali itu. 3 atau 4 kali. Bapak teriak-teriak saja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru dia cemek-cemek luka saya kayak dia bikin martabak begitu kira-kira. Akhirnya sudah selesai. Pak, beres. Bapak bisa pulang. Ya, tapi semua dokter, semua suster, semua orang yang di IGD lihat saya turun dari sepeda dengan kaki saya yang penuh darah. Semua orang kaget. Bapak masih bisa jalan? Bapak masih bisa kuat berdiri? Bapak naik kursi roda? Nggak apa-apa. Mana ruangannya? Saya mau tidur. Padahal ini saya sudah sakit-sakit sekali. Tapi puji Tuhan, sudah kelar. Mujizat yang kedua. Saya naik kapal menuju ke Surabaya. Karena kaki saya rusak, maka saya naik pesawat dari Manokwari ke Ambon. Itu harga tiketnya sama dari Ambon ke Surabaya. Padahal lebih dekat. Tapi harganya bisa sama. Nah, akhirnya saya memilih, sudah, saya ke Ambon naik pesawat. Nanti dari Ambon saya pulang Surabaya naik kapal. Nah, perjalanan saya naik kapal, di perjalanan saya menuju Namlea, Bau-Bau, dan ke Makassar. Ya, dari Ambon, Namlea, Bau-Bau ke Makassar. Dari Bau-Bau ke Makassar, orang di sebelah saya ini bertanya, Pak, mau ke Anjungan itu naik lewat mana dan naik tangga berapa kali? Oh, Bapak naik 3 kali, itu di lantai yang ke-7. Oh iya, baik. Setelah dia naik lantai ke-7, rupanya dia lompat. Dan dia bunuh diri. Saya diinformasi, lalu saya langsung lari, ikut ke Anjungan, lalu saya lihat, oh ini Bapak yang tidur di sebelah saya. Yang tadi naik ke Anjungan. Karena memang malam itu dia gelisah, nggak bisa tidur. Ya. Lalu dia lompat. Dan
hukumnya kapten harus cari orang yang lompat itu. Jadi tidak boleh pulang. Kapal tidak boleh jalan sebelum orang itu ketemu. 15 menit. Kapal sudah jauh dari posisi dia lompat. Lalu informasi di atas kapten, karena dilihat CCTV betul dia lompat, maka kapten kembali. Kapten anak Tuhan. Kapten takut Tuhan. Karena setiap ibadah di kapal, kapten selalu yang pelayanan main musik. Ya, Kapten Robert namanya. Saya senangnya kalau naik kapal itu begitu. Ada ibadah dan penginjilan. Jadi lebih senang lihatnya. Nah, akhirnya saudara, kapten itu putar-putar. Waktu di ibadah itu dia sharing. Saya putar saja Pak Niko. Dan saya berdoa, saya tahu Roh Kudus pasti bekerja. Karena ini tenggelam pasti dalam. Karena ini kan baru, tidak mungkin bisa mengapung. Jadi dia putar dengan baling-balingnya turbo itu supaya dia naik. Akhirnya betul. Waktu saya bantu di luar untuk melihat, saya bilang, dalam nama Yesus, kamu tidur di sebelah saya. Masa kamu tidak kenal saya? Langsung dia mengapung. Semua langsung teriak, itu apa itu. Akhirnya petugas langsung turun dari tangga, langsung lompat, bung, langsung ambil jenazahnya. 30 menit kita dapat dia. Ya, mungkin beritanya viral itu di kapal KM Ngapulu. Ya, nanti dilihat itu. Ya, dia terjun. Ya, itu KM Ngapulu itu jalur ke Sumatera. Cuman karena banyak dok, akhirnya diarahkan ke timur. Begitu. Nah, musibah yang ketiga. Aduh, ini luar biasa yang ketiga ini. Setelah sampai Surabaya, saya sudah sharing sama Pastor Chris, kepala saya pusing. Hari Jumat itu, anak saya ditangkap polisi. Kena operasi gangster. Jadi kalau saudara lihat di media sosial, tapi tolong jangan di-tag, tolong jangan lihat saja. Ada gangster 8 orang tertangkap di Banyu Urip. Itu anak saya, salah satunya. Nah, ceritanya anak saya ini tidak tahu apa-apa. Polisi taunya dia gangster. Jadi kamu ini ngapain di Banyu Urip? Saya ini ngantar temen, papi. Terus, lalu ada kejar-kejaran, orang yang bawa golok sama orang. Lah, polisi kira itu kita yang ngejar orang. Akhirnya kita yang diamankan, kita yang dibawa. Oh, jadi polisi salah tangkap. Lalu polisi tidak mau dibilang salah tangkap. Oh, panjang ceritanya akhirnya di kantor polisi. Pokoknya anak saya tidak salah, harus keluar. Akhirnya saya 1 harian di Polrestabes dan akhirnya anak saya keluar. Sekarang saya hadapi sekolah. Karena videonya viral. Saya sudah tag kapten-kapten AKP yang posting video itu, saya tag semua. Saya kasih tahu bahwa anak saya itu tidak seperti video itu. Tolong Anda take down. Kalau tidak, saya ikut jalur proses hukum. Nah, tapi kalau jalur proses hukum, kalau anak saya di DO. Kalau enggak di DO, berarti saya tidak proses, sudah biarkan. Yang penting anak saya tidak di DO. Karena saya sudah menghadapi kepala sekolahnya, lalu saya terangkan. Begitu. Jadi ada 3 musibah. Luar biasa, tapi saya yakin musibah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu mungkin mau meruntuhkan iman saya. Kamu mau bikin gereja banyak-banyak buat apa? Itu buktinya. Tidur yang di sebelah kamu saja kamu tidak bisa selamatkan. Iblis banyak cara untuk bisa melumpuhkan mentalitas kita. Kamu ngapain mau jadi berkat buat orang? Anakmu loh ditangkap polisi. Kamu nggak malu? Oh, saya nggak malu. Bagi saya itu untuk menceritakan aib itu mempermalukan pekerjaan iblis. Bagi saya, mental saya tidak terganggu sedikit pun. Tetapi yang saya mau tetap ada evaluasi. Tetap hal itu tetap ada pelajaran di dalamnya. Tapi saya tetap katakan, saya tidak menyerah. Maka muncullah buta vs batu. Saya ini batu betul. Saya ini keras betul yang diselamatkan Tuhan. Dan saya siap menjadi orang buta demi Tuhan membimbing saya. Amin. Itu yang saya mau sampaikan malam hari ini. Kita lihat Mazmur 146. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Dan beginilah firman Allah. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Dan Tuhan mengasihi orang-orang benar. 3 poin dalam Tuhan bisa memerintah hidup kita. Supaya Tuhan bisa menjadi pemerintah atas kita. Seperti Paulus katakan, saya ini tawanan roh. Saya ini tawanan kerajaan sorga. Ya, itu kata Paulus itu. Itu ekstrim sekali. Tapi saya suka kata-kata itu ya. Ya.
Seperti inilah keadaannya, yaitu Tuhan membuka mata orang-orang buta. Poin pertama yang saya mau sampaikan adalah, di dalam poin pertama ini ada 3. Yang pertama adalah buka dalam apa? Mata hati. Makanya ada lagu Open the Eyes of My Heart, Lord. Bukalah mata hatiku, Tuhan. Kenapa saudara kita paksakan Tuhan buka? Karena kita tahu tapi tidak bisa berbuat. Kita tahu mengasihi tapi nggak bisa Tuhan mengampuni. Makanya kita perlu tenaga ekstra dari sorga. Kita perlu tenaga power yang melebihi kekuatan kita. Sehingga itu bisa masuk dan kita bisa lepas. Dan kita tahu hati kita harus sembuh. Katakan amin. Iya kan? Dari hati kita sembuh, maka terang semua hidup kita. Kan begitu firman Allah katakan. Poin pertama itu, orang buta dicelikan itu seperti itu. Seperti gambaran tadi kita lihat. Kelihatannya punya mata, tapi nggak bisa singkirkan batu. Betul tidak? Tapi apa yang terjadi? Waktu ngomong berkat, matanya langsung kelihatan. Batunya nggak disingkirkan. Berapa kali kita nasar sama Tuhan seumur hidupmu dan saya. Kalau Tuhan bikin saya ini, saya melayani Tuhan. Kalau Tuhan lakukan ini, lunasi ini, jangan suruh saya Tuhan. Saya akan terus melakukan pekerjaanmu. Haleluya. Rohani sekali kau di mata Allah. Roh Kudus bisik ini ada di sini, ini kau yang begitu ada. Kau harus cerita, kau harus bicara itu. Saya bicara. Berapa banyak di mata kita? Dia hanya sebatas transaksi. Lihat berkatnya. Diambil duitnya. Tapi batunya tidak disingkirkan. Loh katanya kalau sudah dapat berkat, mau melayani, mau sungguh-sungguh, mau jadi berkat buat orang lain, mau mengampuni. Lupa. Karena sudah lihat berkat. Setelah dapat proses berikutnya, tadi Mbak Dev doa, ya, apa yang terjadi pencobaan itu bukan membuat kita menyingkirkan batu itu, tambah kita minta transaksi lebih besar dulu. Kira Tuhan pelacur. Loh iya, saya langsung bicara keras ini. Saya bicara keras. Tuhan tidak bisa begitu, saudara. Amin. Tuhan yang kau sembah tidak bisa begitu. Dia memang orang yang penuh kasih. Tapi kau harus tahu ini akhir zaman. Kasih itu sudah bukan lagi memberi, tapi kutegur dan kuhajar. Agar waktu saudara hidupmu pulih, sehat, tugasmu memulihkan dan menyehatkan orang lain. Makanya hati kita harus beres dulu. Sehingga waktu kita ada di posisi tersebut, yang saudara pikirkan bukan me, tapi mau Tuhan siapa yang saya harus tolong, Tuhan siapa yang saya harus bantu. Dan itu nggak jauh-jauh. Orang yang terdekatmu, yang kau kenal, dan ada namanya dalam hatimu. Dari situ kau lulus, orang yang tidak kenal, kau bisa lakukan pula. Karena sudah jadi habit. Aku bisa lakukan buat keluarga, aku bisa lakukan buat orang yang aku kenal. Maka itu terlatih, dan kau bisa melakukan buat orang yang engkau tidak kenal. Saya punya kerinduan dari tahun 2006 untuk bikin rumah anak batal aborsi. Saya diteguhkan buat seminar aborsi. Itu kan semua kisah Tuhan. Ketemulah saya punya guru ini. Ya kan? Ketemu lagi dengan Kak Gloria. Beban saya semakin besar. Saya harus buka rumah pengharapan. Tapi saya bukan pengusaha besar. Saya tidak ada uang Tuhan. Bagaimana tiap hari kasih minum susu? Saya stres. Tapi puji Tuhan rumah harapan itu berdiri. Betul? Dan kemarin baru muncul satu bayi yang kita tampung karena mau diaborsi. Hamil di luar nikah. Awalnya papa mamanya terima. Setelah 7 bulan dalam kandungan, papa mamanya berubah pikiran. Kau gugurkan dia, atau kau keluar dari rumah ini dengan anak itu. Dia menangis. Anak perempuan itu tahu yayasan kita, langsung dia minta ketemu. Maka kita, jangan khawatir, kita bantu kamu sampai persalinan, sampai anak itu keluar, kamu pulang aja ke rumahmu, dan kalau kamu mau kunjungi anakmu, silakan datang ke sini. Dan pada akhirnya anak itu keluar dan kami beri nama David. Seperti itu saudara, kita nggak perlu mengenal orang lagi. Karena kenapa? Tuhan sudah melatih saya
dari tahun 2006. Wajar dong, tahun 2025 baru terwujud. Betul tidak? Wajar dong. Karena saya awalnya dilatih untuk mengenal siapa dulu yang saya bantu. Sampai pada akhirnya, sampai saya tidak kenal. Sampai pada akhirnya tidak ada hubungan darah dengan saya. Tuhan pun mau bekerja. Haleluya, katakan amin. Katakan kanan kirimu, kamu bisa. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Kalau Pastor Niko bergumul susu, pampers kan tidak. Puji Tuhan sampai sekarang selalu terpenuhi. Puji Tuhan. Sampai sekarang. Ya. Buta mata rohani. Wah, ini bahaya. Tidak punya visi. Seumur hidupmu sebagai anak Tuhan, engkau tidak punya visi. Seumur hidupmu engkau menjadi anak Bapa, engkau tidak punya misi. Engkau tidak punya target bagi kerajaan sorga. Engkau hanya ego. Kalau saya punya tujuan, Pastor. Kalau saya punya visi. Tapi untuk Tuhan kau tidak punya. Yang saya mau bicara adalah, kau harus pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Ingat saudara, waktu kita melakukan bagiannya Tuhan, kata orang yang sudah tua, yang sudah masuk dalam pengalaman rohani, yang sangat dalam dan sangat lama, entah itu pengusaha, entah itu full-timer hamba Tuhan, dia berkata, Tuhan melakukan bagiannya untuk saya. Tanpa saya suruh. Timbul dari hati. Tuhan sediakan. Loh, Tuhan baru timbul. Loh, Tuhan belum ngomong. Pasti ada yang mengalami. Pasti ada pengalaman itu, betul? Ya kan? Baru timbul loh Tuhan. Kok wis dikasih? Ya kan? Ya kan? Mata rohani kadang kita buta karena sibuk dengan urusan pribadi. Bagaimana uang saya yang dari 100 juta ini jadi 1 M ini. Nah, dipikir itu terus. Lama dipikir. Nah, jadi Tuhan itu hanya sebatas agamawi. Nah, ini yang bahaya. Roh agamawi merasuk dalam hidupmu. Mau ibadah dimanapun, mau liturgi seperti apapun, mau hadirat kental sampai zaman Pantekosta dulu pun tidak akan mengubah hidupmu. Tidak akan pernah mengubah hidupmu. Bahkan tetap menjadi agamawi yang seperti ini. Apakah itu mimpi kita? Apakah kita mau bertumbuh tanpa berbuah dan akhirnya dicampakkan ke dalam api? Kita mengenal Kristus, tapi yang dituntut adalah buahmu, bukan pertumbuhanmu. Serius, saudara. Bukan pertumbuhan, tapi buah. Itu yang Tuhan mau. Artinya apa? Di belakang kita ini, banyak orang yang menanti untuk bertobat lewat kita. Di belakang saudara, banyak orang yang menanti untuk berubah. Hari ini saudara bisa duduk di sini, itu saudara supaya tahu bahwa Tuhan ingin memberimu visi bagi kerajaan sorga. Dalam hal ini saya mau katakan, kau tidak harus jadi hamba Tuhan, saudara. Karena mimbar yang terbaik itu bukan di sini, tapi di bawah, di luar, di kantor, di kerjaan, di tempat usaha. Di situ mimbar yang terbaik. Waktu saya kemarin ngobrol di Polrestabes, ada satu korban juga, bapak, dia orang organisasi, dia orang dari suku Madura, dan dia ngomong, lalu dia bilang, kalau bapak kesibukannya apa? Oh, saya sosial aja pak, saya buka panti asuhan begini-begini, saya cuma bicara begitu saja. Wah bagus, iya. Wah kalau saya begini-begini pak, kalau bapak apa? Mohon maaf, Islam apa Nasrani? Oh mohon maaf pak, saya Kristen, saya bukan Nasrani. Loh, Nasrani kan Kristen? Oh tidak. Bapak belum belajar banyak. Nasrani itu bid'ah bagi agama kami. Dia itu bukan Kristen, Pak. Kalau di Alkitab saya ditulis Nasrani itu kelakuannya seperti sampah masyarakat. Dia tambah bingung, saudara. Wah ini kalau saya ngomong terus ini bisa-bisa saya berguru dengan dia ini. Akhirnya dia ambil jurus lain untuk bicara yang lain. Dan saya juga tanggapi bicara yang lain juga. Ya kan? Nah, tapi setidaknya saya kasih dia pemahaman sedikit. Bahwa jangan kau anggap Nasrani itu sama dengan Kristen. Kalau saudara tidak percaya, saudara buka itu di Alkitab ya. Bahwa Nasrani itu sampah masyarakat. Penyakit sampah. Nah yang ketiga, ya bukan mata rohani, intinya apa yang hari ini Tuhan sudah kasih buat saudara, kerjakan. Kerjakan. Makanya di dalam dunia apostolik, satu wajib gembalakan dua.
Satu wajib gembalakan satu. Satu orang wajib punya beban untuk mendoakan orang lain. Satu orang wajib menggembalakan satu orang dan menjamin pertumbuhan orang yang dia gembalakan. Nggak peduli titelmu apapun, nggak peduli statusmu, nggak peduli lulusanmu. Tapi dalam dunia apostolik kau akan dilatih bagaimana kau bisa menjadi berkat buat satu orang. Katakan amin. Lihat teman kanan kirimu, aku mau jadi berkat buat kamu. Tak lihat loh, tak lihat loh. Yang nggak ngomong ini tak lihat, berarti pelit dia. Tak lihat loh ya. Ayo katakan lagi, aku mau jadi berkat buat kamu. Ayo cepat, cepat. Mohon maaf ya, paksaan ya. Memang harus dipaksa sedikit supaya mau jadi berkat. Haleluya. Tapi yang saya maksud ini waktu dan tenagamu, saudara. Amin. Ya, itu yang paling penting. Ya, orang bunuh diri itu karena nggak ada keluarga yang mau dengerin dia. Saya terakhir dengar dia lompat, dia cuman bilang begini, 50 juta, 100 juta, 50 juta, 100 juta, 50 juta. Serius. Terakhir saya dengar begitu. Tapi saya nggak membayangkan gara-gara uang seperti itu dia lompat. Serius, saudara. Saya nggak membayangkan. Aduh, haleluya. Dan yang ketiga, ini saya mohon maaf kasar, buta huruf. Artinya apa? Buta huruf ini itu diambil dari bahasa kiasannya orang Yahudi kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu artinya orang yang tinggal di padang gurun. Saya bukan bicara negara Arab loh ya, tapi orang Arab itu mereka yang tinggal di padang gurun. Nah, yang disebut buta huruf itu artinya ini. Mereka yang tidak tahu apa? Taurat. Mereka tidak tahu perkataan firman Tuhan. Maka orang Yahudi menganggap mereka sebagai orang yang buta huruf. Nah, salah satunya kalau saudara mungkin sudah pernah scroll-scroll TikTok, YouTube, ya kan? Dan dia buta huruf, itu bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi tidak tahu Taurat. Dia tidak tahu cerita ini. Makanya kalau saudara buka ini dengan buka dong punya yang sama dengan kitab, ceritanya aneh-aneh di sana. Di sini seakan-akan yang lebih betul karena itu tadi. Yang ketiga ini. Nah, yang saya mau sampaikan adalah Tuhan mencelikan mata orang yang buta. Kita ini kita bersyukur. Kita jauh dari Timur Tengah. Tapi kok kita tidak buta huruf? Satu yang saya mau katakan. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Roh yang tidak pernah dibatasi ruang dan waktu ini, roh yang ditulis di pasal 1 ayat yang kedua, roh itulah yang sekarang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Jadi dia tidak melewati waktu dan tempat. Roh yang dalam hidup kita itu tua banget, saudara. Jadi kalau ada anak muda, nanti ada yang lebih muda dari saya, mungkin Jaiden suatu saat ya. Pastor Tan, Jaiden suatu saat, ini kami punya misi ini untuk mulai gerakan gembala anak. Saya sudah angkat semua gembala anak. Kamu gembala ya, kamu gembala. Kamu pendeta khusus anak. Kamu akan saya lantik jadi pendeta dan khusus anak. Saya bilang, ya nggak boleh tangani yang lain. Karena tahun depan 2029 atau 2028, saya mau bikin konser rohani anak sekota Ambon. Seperti yang saya bikin di Manokwari. Dan saya mau undang lagi Jaden untuk khotbah. Seorang anak juga. Dan dia akan berkhotbah. Itu memang belia masih anak. Tapi waktu dia menyampaikan firman, saya lihat luar biasa. Kedua, setelah orang buta dicelikan, maka yang kedua muncul apa saudara? Menegakkan orang yang tertunduk. Artinya apa saudara? Di sini saudara disuruh rendah diri. Mental saudara kena. Waktu menjadi anak Tuhan. Terus perasaannya sedih. Datang ke hadirat Allah bukan menangis dalam hadirat, tapi menangis karena punya perasaan yang sakit. Menangis karena nasib. Menangis Tuhan, bertahun-tahun ku bergumul, mengapa tak ada jawaban? Nyanyinya lain, nangisnya lain. Paham tidak? Sungai sukacitamu Tuhan aku, haleluya. Orang lihat iblis bisa rasakan hadirat Allah ya. Tapi padahal dia menangis dengan perasaan yang sedih. Putus asa, malu, minder. Disuruh ini, aduh jangan saya yang lain lah. Saudara lihat ini, saudara saya ini. Saudara berapa kali lihat? Bukan saya ngomong falas loh ya. Tapi keyboard belum ketuk dia sudah masuk kadang. Nah, yang ketawa besar itu memang betul benar itu.
Ya. Saya juga tahu menyanyi. Tapi it's okay. Dia nggak malu, nggak minder kok. Dia bukan orang yang punya mental kalah, bos. Halo? Amin. Mental dia tidak kalah. Iya, itu salah satunya. Nggak perlu malu untuk melayani Tuhan. Amin. Mau cari yang sempurna banyak di luar. Tapi apakah mentalnya itu benar? Apakah yakin di proses dia tetap masih bisa worship? Halo? Terkadang seperti itulah kehidupan kita. Berapa kali, tapi sudah banyak berubah. Oh, pertama-pertama dia lebih parah lagi. Ya. Ya. Tapi kenapa Tuhan terus pakai? Karena saya melihat dia bukan mental yang kalah. Tuhan kasih kepercayaan, gas. Gas, itu yang penting. Amin. Jiwa-jiwa apostolik itu seperti ini. Ya kan? Maju dulu, urusan nanti jelek kah, tidak sesuai tempo kah, itu belakangan. Nanti biar keyboard yang menyesuaikan dia, bukan dia yang menyesuaikan keyboard. Untuk kita punya pemain keyboard ini profesional. Coba yang main bukan anak Tuhan, pasti dia begini. Pasti banyak kasih kode terus. Tapi tidak, pemain keyboard kita. Oh, dia sudah masuk. Padahal ini belum. Saya kasih masuk. Iya toh? Betul kan tidak? Oh. Ini yang ketawa-ketawa ini memang dia menikmati itu. Tapi apakah mentalnya kalah? Jawab. Tidak. Saya melihat itu, saudara. Saya melihat di situ. Dia bukan orang yang putus asa. Dia bukan orang yang malu atau minder. Haleluya. Orang yang begini ini yang terbaik sudah ini, ya kan? Orang yang terpilih sudah ini, ya kan? Tapi setelah saya puji-puji ini, tahu jalan pulang ya. Jangan sampai salah alamat. Lalu yang ketiga, merasa bersalah. Ya. Ini yang Tuhan mau. Menegakkan orang-orang seperti ini. Kau harus tegak. Kau tidak boleh terus bergumul dengan rasa bersalahmu. Tidak boleh hidup di dalam perasaan yang berduka, yang gak habis-habis. Saya kan buka kedai teh di Surabaya Barat. Suatu saat ada bapak-bapak susu lah. Sudah bukan susu sih, engkong sih sebenarnya sudah. Dia duduk, selalu datang pakai kaos singlet dan celana pendek dan rokok Surya. Duduk, lalu dia bilang, kopi, oke. Bikinkan kopi. Dan dia suka curhat. Saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu rumahnya di mana. Saya tidak tahu namanya. Kalau saya lihat dia senyum, dia langsung bilang, istri saya baru meninggal. Iya, Su. Saya nggak bisa lupakan. Iya, Su. Lalu saya tanya orang asli di situ, meninggal sudah berapa lama? Sudah hampir 2 tahun. Oh iya. Berarti dia sedih. Dia ngalami duka cita terus. Saya bilang cuma satu, Susu, Kristen, iya. Jangan berduka terus. Karena roh kematian itu nanti mengikuti. Dan Susu masih punya anak yang belum menikah, toh? Iya. Berarti Susu belum pernah lihat cucu. Belum. Itu. Harus panjang umur. Jadi nggak boleh bersedih terus. Berduka tidak boleh. Nah, singkat cerita, saya berangkat ke luar pulau. Waktu saya kembali, anak kerja bilang, kamu dicari kongkong. Oh iya, saya ingat, ini kongkong yang singlet. Iya, berarti dia mau curhat lagi itu. Ya, tapi nanti kali yang kedua, nanti kalau saya ketemu, saya nggak perlu lagi cerita. Saya doakan saja. Dan ada cerita yang kedua. Teman saya seorang full timer. Anak yang paling diandalkan. Anak satu-satunya yang jadi pendeta. Meninggal dunia di usia yang muda dan belum menikah. Mamanya sedih berat karena mamanya sayang sama dia. Anak ini tidak boleh di pemakaman umum. Saya mau makamkan dia di teras rumah. Maka digalilah teras rumah dan dikubur di situ. Ini teman saya ini. Satu full timer ini. Singkat cerita, setiap berangkat kerja dan pulang kerja, kuburan itu selalu diajak bicara. Dan dia menganggap anak itu masih ada.
Bahkan seperti ya kasih sajian. Anak Tuhan ini. Pelayan Tuhan. Tapi kelakuannya sudah depresi betul. Tapi masih normal. Saya cuma ingatkan, Mama nggak boleh terikat dengan roh kematian. Oh, anak saya tidak mati, betul firman Tuhan katakan. Dalam Kristen, cuman yang kita tahu kehidupan, bukan kematian. Kehidupan pertama dan kehidupan kedua. Tapi dengan cara Mama selalu ngajak ngomong kuburan, itu tidak betul. Saya berjuang untuk memakamkan anaknya Mama ini. Gak ada orang yang mau pikul kursi 200 mah. Saya seorang. Dan medannya untuk menuju ke rumah itu, saudara, saya yakin di sini gak ada yang bisa. Medannya di sana luar biasa. Sudah pikul 10 kursi plastik ini. Ya kan? Yang ada sandarannya. Jalan dari jalan raya utama menuju ke tangga itu sekitar 200 meter. Dan cuma jalan setapak. Dan tanah. Bukan cor. Dari tangga untuk naik ke atas itu sekitar 25 meter. Tangga tanah. Naik. Setelah itu turun 20 meter. Rumahnya di lembah. Turun 25 meter. Total 50 meter. Kondisi hujan deras. Coba bayangkan. Saya tidak pakai sandal. Saya pikul. Saudara kira jadi pendeta di kampung tuh enak. Enak. Pengalamannya besar. Iya. Saya seumur-umur tidak pernah gali sapu tank. Tapi saya tahu sekarang bagaimana bikin sapu tank. Serius. Bikin. Nah, kalau di sana bilangnya sapu tank, gitu. Karena disapu bersih itu, bukan sapi, ya. Oh, begini caranya. Berapa meter? Segitu, Pak. Ya, lalu bikin batu bata berapa meter? Oh, begini, bikin lagi. Sampai oh, begini caranya bikin. Ya, akhirnya jadi pintar. Cari bambu-bambu yang besar-besar karena waktu dulu tenda tidak ada, besi tidak ada yang disewakan. Cari bambu yang besar-besar. Bikin tenda sendiri. Pengalaman saya kaya. Tetapi ya itu saudara, tidak boleh mengeluh. Dari di situ saya belajar. Berarti saya pelayanan 2005 sampai 2015 di Ambon itu, saya pengalaman itu saya tidak anggap itu pelayanan. Saya anggap itu sekolah kehidupan saya. Serius saudara. Oh, begini hamba Tuhan. Belum lagi waktu pikul bambu besar, masuk di hutan pohon sagu. Saudara tahu pohon sagu kan? Ya, itu kalau masuk tanah, itu kaki masuk sampai di paha sini. Dan pikul bambu besar. Masuk lagi, masuk sampai di sini. Angkat lagi, masuk terus sampai keluar. Jadi untuk sebenarnya kalau kering, itu jalannya itu sekitar 5 menit keluar. Tapi karena begitu medannya, maka menuju untuk 5 menit itu jadi 1 jam. Keluar dari hutan itu. Waktu saya kemasukan kaki kiri, lupanya semakin ke dalam, hampir sepinggang. Karena miring, saya pegang. Luar biasa, puji Tuhan. Saya pegang pohon sagu muda. Saudara tahu pohon sagu muda? Itu seperti saya genggam tangkai bunga mawar. Duri semuanya. Aduh! Bapak pendeta pegang duri muda. Katanya orang-orang. Bapak pendeta cabut duri itu baru jalan. Yo, akhirnya saya taruh bambu, saya cabut duri dulu. Baru saya jalan. Oh, rupanya sagu muda itu yang pendek itu berduri. Jadi jangan sekali-sekali ikuti jejak saya ya. Tidak boleh. Ya, karena di sini bersyukur tidak ada pohon sagu. Ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Tidak boleh punya perasaan berduka. Amin. Makanya di dalam pesan waktu mama saya meninggal 2 tahun yang lalu, saya cuma minta berdoa, Tuhan, saya sudah membayangkan kalau mama saya meninggal ini saya tidak mau sedih, tapi tidak bisa. Memori terus teringat. Tuhan, saya tidak mau berduka terus. Ya, saya ngomong terus, saya berperang buat diri saya. Saya tidak mau berduka. Kemarin tanggal 7 itu pas 2 tahun, saya sengaja tidak ke sana. Saya suruh cici saya, pergi sudahlah, kasih bersih. Nanti saya kasih bangun. Tapi nanti dulu bangun tempatnya. Kamu kasih bersih dulu. Begitu. Karena saya tidak mau berduka berlarut-larut. Karena kemarin sebelum tanggal 7, saya sudah dapat mimpi mama saya rindu dengan saya. Oh iya sudah, puji Tuhan, ini jangan-jangan saya yang pikir beliau terus, ya kan? Ya, seorang anak ya, sulit untuk
meninggalkan seorang mama, ya kan? Mama yang penuh kasih, yang merawat. Kita semua pasti merasakan itu, amin. Ya, jadi saya merasakan duka itu. Sampai 2 tahun ini pun saya masih berperang. Saya tidak mau berduka terus, Tuhan. Saya tahu mama saya ada di surga. Ini cuma memori-memori yang banyak kenangan dengan orang tua saya. Dan puji Tuhan, saudara tahu bagaimana cara Tuhan menghilangkan memori itu? Saya kasih tahu ya. Ini ceritanya ini mungkin tidak ada dalam hidup saudara, ya. Jadi mama saya yang di Surabaya ini, ya, itu yang nyusuin saya, itu yang besarin saya, itu yang sekolahin saya, itu yang didik saya, rawat saya, kasih saya teladan, ajar saya berdoa dan sebagainya. Tapi saya lahir dari rahim mama yang hidupnya bebas di Jakarta. Hidupnya luar biasa. Jadi menikahnya itu lebih dari 3 kali. Anak-anaknya sangat banyak. Tapi satu-satunya pria yang tidak dinikahi itu yaitu papa saya. Jadi semua menikah, tapi papa saya tidak menikah. Jadi mama saya ini melahirkan saya dalam kondisi tidak dalam pernikahan. Paham tidak? Paham tidak? Nah, makanya satu-satunya ayat untuk saya bisa berdiri di depan saudara ini cuma Yeremia 1 ayat 5. Itu saja. Aku sudah mengenalmu sebelum dalam kandungan. Ayat itu menguatkan saya. Artinya saya bilang, saya tidak bisa request. Saya harus lahir dari rahim siapa. Betul tidak? Saya tidak bisa request. Kalau keadaannya memang begitu, ya udah saya terima. Puji Tuhannya, Tuhan pulihkan saya di tahun 2002. Dan saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Hari ini, cara untuk supaya saya tidak lagi berduka panjang-panjang, ingat, rupanya mama ini sekarang datang ke saya dan mau tinggal dengan saya. Saya bilang sama istri saya, sekarang saya kelihatannya lebih cocok jadi anak mantu. Iya. Kenapa Niko? Kenapa Yang? Begitu kan? Papi kenapa bilang begitu? Habis kamu yang lebih akrab dengan dia daripada saya. Harusnya saya anak ini lebih akrab dengan dia. Nah, apalagi kalau istri saya sudah ngomel-ngomel tentang mama saya yang melahirkan saya. Beli tiket sudah, suruh dia pulang, beli tiket sudah. Tambah saya dukung. Jangan, kasihan. Nanti di sana nggak ada yang perhatikan. Ih, kelihatannya kamu yang lebih anak dari dia. Ya kan? Tapi lama-lama, saya waktu dia memutuskan untuk tinggal dengan saya langsung bilang, Tuhan, ini proses apa yang saya harus hadapi? Wah, ini nggak bisa sembarangan ini, memori banyak ini. Dari kecil tuh Tuhan, saya tidak dirawat. Semua cici-cici saya, kuku-kuku saya, adik-adik saya dirawat baik. Saya saja yang tidak. Sampai saya singgung, mama saya bilang begini. Jujur, ini saya cerita buat saudara. Mama kenapa harus tinggal di sini? Iya Niko, biar sudah mama di sini. Mama mau tebus salah? Nggak usah ma, saya sudah ampuni. Oh tidak, mama tidak tebus salah. Ah kalau begitu mama ngapain di sini? Ya kan? Tak jejel terus, tak dedes terus, ya kan? Kalau begitu mama harus ikut saya pelayanan ya. Karena mama saya karena masa mudanya itu bebas. Jadi hidupnya masih bebas. Paham tidak? Masih suka rokok, masih suka minum, ya, perempuan satu-satunya kayak pria itu, ya kan? Ya kalau mama saya suatu saat bisa duduk di sini, berarti saudara harus tahu, itu berarti mama saya sudah mulai bertobat. Iya, ini sekarang saya lagi dalam pergumulan ini. Saya bilang sama istri saya, ini PR1 ini sudah ini. Ya sudah, kalau memang Tuhan punya cara seperti ini, gaskan. Karena suatu saat saya akan naik mimbar dengan mama saya. Biarkan mama saya yang bersaksi menangis tentang saya melahirkan saya. Dan saya bisa membayangkan situasi itu. Dan saya banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin seperti saya juga. Haleluya, amin. Atau mungkin dia bisa menyelamatkan mama-mama yang meninggalkan anak-anaknya. Ya kan? Serius. Kan banyak itu. Di Indonesia Timur banyak itu. Mama-mama yang kasih tinggal anak-anak itu. Ya kan? Buktinya itu saya punya anak-anak yang di batal aborsi itu kan. Bukan dia tidak punya mama. Tapi mama meninggalkan mereka. Paham tidak? Nah, otomatis, wah ini bagus. Kalau Tuhan utus dia, ini berarti memang ada rahasia di balik ini. Jadi katakan kanan kirimu, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mengasihi orang-orang yang benar. Ini poin terakhir. Kita ini orang yang dikasihi, katakan amin. Kita ini orang yang dicintai, katakan amin. Berarti pertama, kita harus punya passion berkarakter Kristus. Ingat, karaktermu itu menentukan value-mu. Nilaimu ditentukan karaktermu. Nilaimu ditentukan kedua, integritasmu.
Siapa kamu di saat orang lain tidak melihat kamu? Baik kau laki, perempuan, baik kau seorang ibu, seorang bapak, integritas nomor satu. Nomor dua yang saya mau sampaikan. Ketiga, konsisten. Berbicara tentang kedisiplinan rohani. Dan pasti dinamis hasilnya. Dan yang keempat, berpegang teguh pada janji Tuhan. Makanya jangan buta huruf. Baca firman Tuhan ini. Karena firman ini apa? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi ini. Tidak boleh kita harus buta. Kita harus terus mengerti firman Allah. Dan yang terakhir, mengerjakan keselamatan yang sudah apa? Diterima. Katakan kanan kirimu, kamu sudah menerimanya belum? Sudah? Sudah kah? Nah, lalu pegang dadanya, kerjakan ya. Haleluya. Oh, angkat, mari kita bangkit berdiri.